I see there are children here. Saya lihat ada anak-anak di sini. So I want to tell you a story. Jadi saya ingin ceritakan kepada Anda sebuah kisah. I was walking near my home in Malaysia, Saya berjalan di dekat rumah saya di Malaysia, watching the monkeys jumping through the tops of the trees. melihat monyet-monyet berlompatan dari dahan pohon ke dahan pohon lainnya. We have 4 types of monkeys where I live. Ada 4 jenis monyet di mana saya hidup. And these monkeys were the ones that have white eyebrows and a white mustache. Dan monyet ini adalah monyet yang ada alis putih dan kumis putihnya. Now when they jump, Ketika mereka melompat, they start high and land lower. mereka lompat dari tempat yang lebih tinggi, mendarat di dahan yang lebih rendah. And as they're going down, they gain lots of force or momentum. Dan sementara mereka turun ke bawah, ada momentum yang besar. So when they grab the branch, Jadi ketika sometimes mereka menggapai dahan itu, it kadang-kadang breaks sometimes. dahan itu patah. It doesn't scare the monkeys Hal itu tidak menakutkan monyet-monyet because itu. they just catch the next branch on the way down. Karena kalau dahan yang satu patah, mereka tinggal tangkap dahan yang lain. But when I was watching these ones, Tetapi saya lihat ada satu ekor ini. one of them decided to cross the road. Ada satu yang monyet yang mau menyeberang jalan. And when he jumped Dan ketika dia lompat and the branch broke, dan dahannya patah, some person had cut the branches off the sides of the trees. Some person had cut the branches off the side of the trees because of the road. oh, ada orang yang sudah potong dahan itu di sisi jalan. So there was no branch underneath his branch. Jadi nggak ada dahan lagi di bawah dahan yang patah itu. And down he came all the way to the ground. Dan dia jatuh sampai ke tanah. I thought he was going to die, Saya pikir monyet ini akan mati. but he didn't die. Tetapi ternyata monyet ini nggak mati. I thought maybe he would break some bones. Wah, saya pikir mungkin dia akan setidaknya patah tulang. But you know, when he landed, Tapi Anda tahu ketika monyet ini mendarat, he didn't even take 1 minute to brush himself off. dia nggak butuh waktu 1 menit pun untuk membersihkan dirinya. Immediately he got up and ran to a tree. Segera dia langsung bangun lagi kemudian lari ke pohon yang lain. Do you know why he ran to the tree so quickly? Anda tahu kenapa dia lari ke pohon dengan sangat cepat? It's because in our mountain are many dogs. Itu karena di gunung tempat kami tinggal ada begitu banyak anjing. And the dogs love monkeys on the ground. Ya, dan anjing-anjing itu suka sekali untuk mungkin memangsa monyet yang jatuh. So we can learn something from that monkey. Jadi kita bisa belajar satu hal dari monyet-monyet itu. I'm thinking of something Solomon said. Dan saya merenungkan sesuatu yang Raja Sulaiman katakan. He said the wise man falls 7 times Raja Sulaiman berkata bahwa orang bijak itu akan jatuh 7 kali. and rises again. Dan kemudian bangkit lagi. The difference between a righteous man and a wicked man, Perbedaan antara orang bijak atau orang benar dengan orang fasik, what is it? apa bedanya? They both fall. Mereka dua-duanya sama-sama jatuh. The difference is the righteous man repents every time he falls. Bedanya adalah bahwa orang benar itu akan bertobat setiap kali ia jatuh. This is the trick Satan plays with you. Ini adalah satu tipuan yang setan mainkan dengan Anda. If he can get you to fall and make a mistake this week, Kalau setan berhasil untuk membuat Anda jatuh pada minggu ini, maybe on Tuesday, mungkin hari Selasa depan, he will try to discourage you setan akan mencoba untuk membuat Anda merasa putus asa and make you think that you might as well not even pray. dan membuat Anda untuk tidak berdoa. And maybe for 2 or 3 weeks or a month, you might have spiritual problems. Dan mungkin dalam 2-3 minggu atau 1 bulan Anda akan mengalami masalah rohani. But it's not necessary. Tetapi sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Do you know how long you need to wait when you make a mistake? Anda tahu berapa lama Anda perlu menunggu ketika Anda jatuh atau membuat dosa, kesalahan? Not even 1 minute. Anda nggak perlu menunggu 1 menit. You can make things right as soon as you know you've done wrong. Anda bisa langsung perbaiki ketika Anda tahu Anda sudah berbuat salah. Don't give Satan a chance to get you while you're down. Jangan berikan kesempatan kepada setan untuk untuk merendahkan atau membuat Anda tetap tergeletak. Amen.
Amin. So that's the story for the children, but adults can listen to it. Ya, jadi ini adalah cerita untuk anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak senang dengan cerita. If you have Bibles, turn to Proverbs chapter 1. Kalau Anda bawa Alkitab Anda boleh buka di Amsal 1. Proverbs 1. I'm going to share with you one of my very favorite promises. Ya, saya akan bacakan beberapa janji yang sangat favorit ya. Proverbs 1 verse 22 and 23. Amsal 1 ayat 22 dan 23. How long, you simple ones, will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? Proverbs 1:22. Hai orang-orang lugu, sampai kapan kamu cinta akan keluguanmu? Sampai kapan para pencemooh gemar akan cemooh dan orang-orang bodoh benci akan pengetahuan? The promise is in verse 23. Janjinya ada di dalam ayat 23. Turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Berpalinglah pada teguranku, sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Aku akan memberitahukan perkataanku kepadamu. Do you see the beautiful promise? Anda lihat ada janji yang indah? You want to understand the Bible? Anda ingin memahami Alkitab? Would you like to have more of God's Spirit? Apakah Anda ingin memiliki lebih banyak lagi roh Allah dalam diri Anda? Here's a promise for us. Ini adalah janji bagi kita. And what's the condition of this promise? Dan apa syarat dari janji ini? It's that when God gives us correction, Adalah ketika Allah memberikan kepada kita teguran, we make a change in our life. kita membuat perubahan di dalam kehidupan kita. If you learn something, Kalau Anda belajar sesuatu, but you don't practice it, tetapi Anda tidak mempraktekannya, if you know what would please God, kalau Anda tahu apa yang menyenangkan hati Allah, but you don't change your life to harmonize with Him, tetapi Anda tidak mengubah kehidupan Anda supaya sejalan dengan kehendaknya, you remove an opportunity for the Spirit to fill you. Anda sedang membuang kesempatan bagi roh Allah untuk mengisi diri Anda. You deprive yourself of this promise. Anda mementahkan janji ini. He can't make His word known to you. Dia tidak bisa membuat firman-Nya nyata bagi Anda. Let me make this very practical. Nah, izinkan saya membuat ini menjadi sangat sederhana. There are many false ideas that travel around Christianity. Ada begitu banyak pemikiran yang salah, yang palsu, yang ada di dalam dunia kekristenan. Even inside the group of Christians that know about God's covenant. Bahkan di kalangan orang-orang yang mengetahui janji Allah sekalipun. But it's not random who ends up falling for those deceptions. It's not a random thing who ends up being deceived. Oh, ini bukan hal yang acak ya, bukan sesuatu yang acak. Siapa yang akan jatuh dan tertipu? Your choices today determine whether you're deceived tomorrow. Ya, pilihan Anda hari ini akan menentukan apakah besok Anda akan tertipu atau tidak. What's the condition? Apa syaratnya? When He gives you correction, Ketika Allah memberikan kepada Anda teguran atau koreksi, make a turn. Anda harus buat perubahan. Do you understand what I'm saying? Apakah Anda paham dengan apa yang saya katakan? Now I know who knows English. Ya, sekarang saya tahu siapa yang paham bahasa Inggris. You nodded your head before he translated. Ya, Anda bisa Okay. ngangguk-ngangguk sebelum terjemahannya dikatakan ya. Turn with me in your Bibles to Isaiah 58. Mari kita buka di dalam Alkitab Anda di Yesaya 58. Isaiah 58 has some of the other most beautiful promises. Memiliki beberapa janji yang indah. Isaiah 58, we will look at verse 8. Yesaya 58 kita mulai baca dari ayat 8. Then will your light break forth as the morning, and your health will spring forth speedily, and your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your rear guard. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Do you see in the middle of the verse? Apakah Anda lihat di tengah-tengah ayat ini? Your health will spring forth speedily. Lukamu akan pulih dengan segera. Isn't that a beautiful promise? Bukankah ini sebuah janji yang indah? I mean, many people here in Bandung spend 1/3 of their life trying to get their health back. Ada banyak orang di Bandung ini, sepertiga orang di Bandung ini mungkin mencoba
untuk mengembalikan kesehatan mereka. And here's a promise that your health will come quickly. Dan ini adalah sebuah janji di mana kesehatan Anda akan pulih dengan segera. Look at verse 8 or verse 9. Mari kita sekarang lihat di ayat 9. Then you will call and the Lord will answer. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. What a beautiful promise. Betapa ini adalah sebuah janji yang indah. You're going to pray Anda akan berdoa and he's going to say, here I am. dan dia akan berkata, inilah aku. He's going to be available for you when you call on him. Dia akan ada bagi Anda kalau Anda memanggilnya. Look at verse 10. Mari kita lihat di ayat 10. If you draw out your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light will rise in obscurity and your darkness be as the noonday. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Do you have darkness in your life? Apakah Anda memiliki kegelapan di dalam kehidupan Anda? You know this verse is about metaphorical darkness. Iya, Anda tahu bahwa ayat ini adalah sebuah metafora mengenai kegelapan. Here's a promise that the darkest parts of your life will be made bright. Ini adalah sebuah janji di mana bagian tergelap di dalam kehidupan Anda akan dibuat terang benderang. Look at the next verse, verse 11. Mari kita lihat di ayat berikutnya, ayat 11. And the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and make prosperous your bones. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. When I worked for Amazing Facts, Waktu saya bekerja untuk Amazing Facts, usually at the end of a lecture, I'd have a chance for questions and answers. biasanya di akhir pelajaran saya selalu memberikan waktu untuk tanya jawab. And if you have questions, I'm happy to take them. Dan kalau Anda punya pertanyaan, saya senang sekali untuk menjawabnya. But one question that would come up very often, Tetapi ada satu pertanyaan yang selalu muncul. how can I know God's will for my life? Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Allah bagi hidup saya? Here's a promise for you. Ini adalah janjinya bagi Anda. How often will he guide you? How much will he guide you? Seberapa dekat Ia akan menuntun Anda? The Lord will guide you continually. Allah akan menuntun Anda terus-menerus. It's amazing. Ini sungguh luar biasa. I mean, think about the things you want. Pikirkan mengenai hal-hal yang Anda inginkan. To have God's Spirit. Untuk memiliki roh Allah. To understand the Bible. Untuk memahami kitab suci. To have your darkness turn to light. Untuk mengubah kegelapan yang ada di dalam diri Anda menjadi terang. To be led continually. Untuk dituntun terus-menerus. To have your health spring forth speedily. Untuk memiliki kesehatan yang dipulihkan dengan cepat. To have God guarding your back. Untuk supaya Allah menjaga Anda di belakang Anda. To have your prayers answered. Untuk supaya doa-doa Anda dijawab. Aren't these amazing promises? Bukankah ini adalah janji-janji yang luar biasa? Do you know these promises have a very simple condition? Apakah Anda tahu bahwa janji-janji ini ada prasyaratnya? You've seen the condition in Proverbs. Anda lihat prasyaratnya ada di dalam Amsal. That condition was to accept God's correction. Prasyaratnya adalah untuk menerima teguran dari Allah. But now look at the condition here in Isaiah 58. Tetapi sekarang mari kita lihat syarat yang ada di dalam Yesaya 58. Verse 6. Ayat 6. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. What does it mean? Apa artinya ini? It means if you know someone who has an addiction, Artinya kalau Anda kenal dengan seseorang yang mengalami ketergantungan, or someone that is depressed, atau seseorang yang depresi, or someone living in very difficult circumstances, atau kalau ada orang yang Anda kenal yang hidup di dalam situasi yang sangat sulit, it's not convenient for you to do anything about it. ya tidak nyaman bagi Anda untuk melakukan sesuatu. But if you will do it anyway, Tetapi kalau Anda mau melakukannya, if you will help your Indonesian neighbor that has trouble smoking, kalau Anda menolong saudara Anda sesama orang Indonesia yang memiliki kecanduan merokok, you know he believes it's bad to do that. ya He believes it's bad to smoke. dia tahu kalau merokok itu buruk untuk kesehatan.
He's not smoking because he thinks it's good. Dia tidak merokok karena menurutnya merokok itu sehat. He's addicted. Tetapi dia kecanduan. And he doesn't think he can stop. Dan dia nggak berpikir bahwa dia mampu untuk berhenti. What this chapter says, Apa yang dikatakan oleh pasal ini, if you inconvenience yourself to help them, kalau Anda memaksa diri Anda walaupun tidak nyaman untuk menolong mereka, while you serve others, sementara Anda melayani orang lain, God will be serving you. Allah akan melayani Anda. It's a big idea. Let me say it again. Ini adalah satu ide yang besar. Izinkan saya mengulanginya sekali lagi. In this world, Di dalam dunia ini, I have to take care of myself. saya harus menjaga diri saya. It's a dangerous world. Ini adalah dunia yang berbahaya. The roads are dangerous. Jalanan berbahaya. Thieves are everywhere. Ada pencuri di mana-mana. You have to be watching. Anda harus berjaga-jaga. Sometimes you have to pay people to watch your car. Kadang-kadang Anda harus bayar orang untuk menjaga mobil Anda. It's just a difficult world. Ini adalah dunia yang sulit. It's all you can do to try to protect your own job and family. Ini adalah satu-satunya hal yang Anda bisa lakukan untuk menjaga keluarga Anda. That's one idea. Ini adalah satu hal. Here's the other idea. Hal yang lain adalah begini. The people around you Orang-orang di sekitar Anda are having a hard time. Memiliki waktu yang sulit atau keadaan yang sulit. A harder time than you. Keadaan yang lebih sulit dibandingkan keadaan Anda saat ini. They don't know how to overcome their addiction to pornography. Mereka nggak tahu bagaimana mereka bisa mengalahkan kecanduan mereka terhadap pornografi. They don't know how to have peace. Mereka nggak tahu bagaimana bisa berdamai. Their depression seems like it will last to the end of their life. Depresi mereka itu seolah-olah tidak akan pernah berakhir seumur hidup mereka. They don't know what you know. Mereka nggak tahu apa yang Anda tahu. So they're having a hard time. Jadi mereka mengalami keadaan yang sulit. And the promise of God, Dan janji Allah, if you will invest yourself kalau Anda mau menginvestasikan hidup Anda in helping them, untuk menolong mereka, He will take care of helping you. Dia akan mengurus untuk menolong Anda. Think about these two plans. Pikirkan dua rencana ini. Who will take better care of you? Siapa yang lebih baik dalam memelihara diri Anda? You or your father? Diri Anda sendiri atau bapak Anda? It's not a hard question, is it? Ini bukanlah sebuah pertanyaan yang sulit. So the man who inconveniences himself to help other people, Jadi orang yang mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain, all of these promises are for him. setiap janji ini adalah menjadi bagiannya. And the one that tries to just take care of himself, Dan mereka yang hanya mau mengurusi dirinya sendiri saja, well, I hope he has a good life. ya mudah-mudahan dia bisa memiliki kehidupan yang baik. But these promises aren't for him. Tetapi janji ini bukan menjadi bagiannya. Look at verse 7. Mari kita lihat ayat 7. Is it not to deal your bread to the hungry, and that you bring the poor that are cast out into your house? And when you see the naked, that you cover him, and that you hide not yourself from your own flesh. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Our homes seem like sacred places, Ya, rumah kita itu sepertinya tempat yang suci. and our tables are for our friends. Dan meja makan kita itu hanya bisa dipakai oleh teman-teman kita saja. We feed our friends and family. Oh, kita kasih makan keluarga kita dan teman-teman kita. But that's not the idea in this verse. Tetapi bukan itu apa yang dikatakan oleh ayat ini. Jesus said Yesus berkata, that's the way the publicans are kind. ya, itulah sebabnya kenapa pejabat-pejabat itu baik. I mean, worldly men take care of their family and friends. Ya, orang duniawi itu akan menjaga, akan memelihara teman-teman dan keluarga mereka. Worldly men invite their friends and family to visit them. Ya, orang duniawi itu akan mengundang teman-teman mereka, orang-orang yang mereka sayangi dan hormati ke rumah mereka. Jesus contrasted that love with his idea. Yesus mengkontraskan kasih itu dengan idenya sendiri. He said, pray for those that use you in a very painful way. Ya, Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. He says here, Dia katakan di sini, bring into your home poor people that have been cast out. bawalah ke rumahmu orang-orang miskin yang dibuang. But what if they steal something in your house? Tetapi bagaimana kalau mereka mencuri sesuatu di rumah Anda? It could happen. Itu bisa saja terjadi. Oh, it will happen. Itu akan terjadi. Not guaranteed, but very likely. Tetapi saya nggak jamin, tetapi sering kali terjadi seperti itu.
The thing they steal, hal yang mereka curi, how does it compare to these promises? bagaimana kehilangan Anda itu oleh karena barang yang mereka curi dibandingkan dengan janji ini? Speedy health, Kesehatan yang pulih dengan cepat, continual guidance, tuntunan Tuhan yang terus-menerus, answered prayer. doa-doa yang dijawab. Maybe it's okay to lose a few things from your house. Ya mungkin nggak apa-apa lah kalau begitu kehilangan beberapa hal di rumah ya. Do you understand the idea? Apakah Anda paham maksud saya? Let me say one more thought about it and then we'll go on to a new idea. Ya, izinkan saya katakan satu hal lagi dan kemudian kita bahas yang lain. Some of you know that I live at a health center. Anda beberapa di antara Anda tahu kalau saya hidup di pusat kesehatan. At Anon, every year some Buddhist becomes Seventh-day Adventist. Di Enen, Every year some Buddhist becomes Seventh-day Adventist. selalu ada orang-orang Buddha yang jadi Advent. Because they begin to learn about the Bible there at the health center. Oleh karena mereka mulai belajar mengenai Alkitab di pusat kesehatannya. And we emphasize a lot about natural healing. Dan kami menekankan tentang penyembuhan alami. But when Jesus returns, Tetapi ketika Yesus datang kembali and he separates the sheep from the goats, dan ia memisahkan antara kambing dan domba, he doesn't separate the healers from the non-healers. dia tidak memisahkan antara orang-orang yang menyembuhkan dengan yang tidak menyembuhkan. He doesn't say, I was sick and you healed me. Dia tidak berkata, saya sakit dan kamu menyembuhkan saya. He says, I was sick and you visited me. Dia bilang bahwa saya sakit dan kamu mengunjungi aku. What I'm trying to say Apa yang saya coba katakan adalah, is that you can claim these promises. Anda bisa klaim janji ini. You don't have to be a doctor or a nurse to get this benefit. Anda nggak harus jadi dokter atau perawat untuk melakukan ayat ini. You don't have to know how to heal. Anda nggak perlu tahu caranya bagaimana bisa menyembuhkan orang. You just have to visit. Anda hanya perlu mengunjungi mereka. Speak a word of encouragement. Mengatakan hal-hal yang memberi semangat. Visit your prison. Mengunjungi penjara. Last year, Tahun lalu, a young lady from America was working there at Anon. seorang wanita muda dari Amerika bekerja di Enen sana. When she was young, she lived in a worldly home. Ketika dia masih muda, dia tinggal di sebuah rumah yang duniawi. Her father was a drug user. Ayahnya adalah seorang pemakai narkoba. She had used drugs. Dia sendiri menggunakan obat-obatan terlarang. But when she was 18, she decided to go the right way. Tetapi ketika dia berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk menempuh jalan hidup yang benar. So she came to Malaysia to help us at Anon. Jadi dia datang ke Malaysia untuk menolong kami di Enen. But to make the story short, Untuk mempersingkat kisah ini, she ended up making friends with some worldly people. dia mulai bersahabat dengan orang-orang duniawi. And she began using drugs again. Dan dia mulai pakai narkoba lagi. And she was pulled right into that drug culture. Dan dia ditarik begitu dalam ke dalam lembah narkoba ini. She became addicted to methamphetamines. Dia kecanduan metamfetamin. Hey, like English. Yeah, good. Ya. And one day when she was with her boyfriend, Ketika satu hari dia bersama dengan pacarnya, the police pulled over their car. Polisi memberhentikan mobil mereka. They had been given a tip that he was carrying drugs. Polisi-polisi ini mendapatkan informasi bahwa mereka membawa narkoba. They found more than 50 grams in his car. Mereka menemukan lebih dari 50 gram di mobil mereka. Well, in Malaysia, Di Malaysia, if it's less than 50 grams, kalau kurang dari 50 gram, you can face many years in prison. Anda bisa dipenjara bertahun-tahun. But over 50 grams, Tapi kalau di atas 50 gram, that's the death penalty. itu artinya hukuman mati. And by Malaysian law, Dan dengan hukum Malaysia, both he and his girlfriend were charged with the crime. ya, mereka berdua pasangan ini dijatuhi hukuman mereka terbukti bersalah. Poor girl. Wah, ini gadis yang kasihan sekali. She comes to Malaysia to be a missionary, Dia datang ke Malaysia mau jadi misionaris and now she faces death for selling drugs. dan sekarang dia menghadapi hukuman mati karena menjual narkoba. We began to visit her in prison. Kami mulai mengunjungi dia di penjara. It was about an hour's drive from our home. Jaraknya kurang lebih 1 jam dari rumah kami. We visited her every time we could. Kami mengunjungi
dia sesering mungkin yang kami mampu. And sometimes when we couldn't also. Dan kadang-kadang ketika kami nggak mampu juga. It took a while to learn about the rules of the prison. Ya, butuh waktu bagi kami untuk belajar peraturan yang ada di penjara. Do you know that visiting the prison Apakah Anda tahu kalau mengunjungi penjara itu opened up doors to minister to many people? membuka pintu untuk melayani banyak orang lainnya? I can think of one lady right now. Saya bisa memikirkan satu wanita saat ini. She had no friends in Malaysia, Dia nggak punya teman seorang pun di Malaysia. so no one to give her money or help. Jadi nggak ada seseorang pun yang bisa memberikan uang atau pertolongan baginya. That means no soap and no shampoo. Itu artinya dia nggak punya sabun dan nggak punya sampo. And for a girl, that's very hard. Dan untuk seorang wanita itu sangat sulit. We were able to help her Kami mampu untuk menolongnya and to get information dan untuk mendapatkan informasi so we could contact her family in Russia. supaya kami bisa menghubungi keluarganya di Rusia. The family was so appreciative. Keluarga yang ada di Rusia ini sangat bersyukur sekali. We helped them find a reliable lawyer. Kami mencoba untuk menemukan seorang pengacara yang bisa diandalkan di Malaysia. We helped arrange for them to have a place to stay when they came to visit their daughter. Ya, waktu orang tua dari Rusia ini datang, kami mencoba untuk menolong menemukan penginapan. And when they went back to Russia, Dan ketika mereka kembali ke Rusia, they began attending the Seventh-day Adventist Church. mereka mulai datang ke gereja Advent. But I'm trying to tell you, Apa yang saya ingin katakan kepada Anda, if you put yourself out for others, kalau Anda memberikan diri Anda untuk menolong orang lain, if you do it in a way that they can't understand, kalau Anda melakukannya dengan satu cara di mana mereka nggak bisa memahaminya, why are you doing this? kenapa Anda bersedia untuk melakukan hal ini? It makes an impression deeper than even Daniel 2 or Daniel 7. Itu membuat sebuah kesan yang lebih mendalam daripada pelajaran tentang nubuatan Daniel 2 dan Daniel 7. It's an incredible argument in favor of your religion. It's an incredible reason to people to think you have a good religion. Oke, ini adalah sebuah pemikiran yang berat untuk orang memahami agama Anda. Let me summarize what I've said so far. Coba saya rangkumkan apa yang saya katakan sejauh ini. We have the most amazing promises. Kita memiliki janji-janji yang paling luar biasa. If you want to be presumptuous, Kalau Anda mau presumptuous itu, Anda mau arrogant and foolish, iya, mau seperti orang hebat begitu ya. you can just claim those promises without doing anything. Ya, Anda bisa klaim janji apapun yang Anda mau. You can say, God, Anda bisa katakan, Tuhan, you promised to give me your spirit. Engkau berjanji untuk memberikan kepadaku rohmu. You promised to help me understand the Bible. Engkau berjanji untuk membantuku memahami kitab suci. You promised to answer my prayers. Engkau berjanji untuk menjawab doa-doaku. You promised to heal me. Engkau berjanji untuk menyembuhkanku. You promised to guide me continually. Engkau berjanji untuk terus selalu menuntunku. So I know you're going to do those things. Dan aku tahu kau akan melakukan hal itu. But if you don't change your life, Tetapi kalau Anda tidak mengubah kehidupan Anda, if you don't serve others who don't even know you, kalau Anda tidak melayani orang lain yang tidak mengenal Anda, if you don't serve your enemies, kalau Anda tidak melayani musuh-musuh Anda, and you claim those promises, dan Anda mengklaim janji-janji itu, heaven doesn't listen to your prayer. surga tidak akan mendengar doa-doa Anda. Those promises have conditions. Janji-janji itu ada prasyaratnya. Now I need to move to a third topic. Nah, sekarang saya harus beralih kepada topik yang ketiga. The first was about the monkey. Yang pertama adalah tentang monyet. The second is about serving others. Yang kedua adalah tentang melayani orang lain. For the third, I want you to think for a minute. Nah, untuk yang topik yang ketiga ini, saya ingin Anda untuk berpikir sejenak. There's only 3 topics tonight. Don't get worried. Hanya ada 3 topik malam ini, jangan khawatir. When you look at the 10 Commandments, Ketika Anda melihat 10 hukum, they aren't all the same size. ukurannya semuanya tidak sama. There are 2 of them that are larger than any others. Ada 2 hukum yang lebih besar dari yang lain. Do you know which 2 they are? Apakah Anda tahu 2 hukum By mana? number? Ya, Anda sebutkan nomornya. Yang keberapa dan keberapa? But what's one of them? The fourth is one of the 2. Yang keempat itu adalah salah satu dari 2 itu. And what's the other one? Yang lain yang mana? Oh, 5 is longer than 6, 7, and 8, but it's not as long as another one. Hukum kelima itu lebih panjang dari yang 6, 7, dan 8, tetapi bukan yang terpanjang. Yeah, it's 2.
Yang kedua, betul. The commandment against honoring idols Hukum melarang untuk membuat berhala is almost as long as the Sabbath commandment. itu hampir sama panjangnya dengan hukum Sabat. Now I'm going to tell you why. Saya ingin kasih tahu kepada Anda kenapa. Those commandments could have been short. Kedua hukum itu memang nggak bisa lebih pendek lagi. It could have just said, do not make or kneel down to idols. Nggak bisa diperpendek, jangan membuat dan kemudian menyembah berhala. It could have just said, remember the seventh day as the Sabbath. Ya, nggak bisa cuma dibilang, ingatlah hari ke-7 sebagai hari Sabat. Why are they so long? Kenapa dua hukum ini kok panjang banget? It's because they have so much information. Oleh karena dua hukum ini mengandung begitu banyak informasi. Do you know the gospel is in the second commandment? Apakah Anda tahu bahwa ada Injil di hukum yang kedua? Turn in your Bibles to Exodus 20. Buka Alkitab Anda di Keluaran 20. Exodus 20, and we'll look at verse 6. Keluaran 20 kita lihat di ayat 6. Exodus 20, verse 6. Keluaran 20 ayat 6. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Now think about this. Pikirkan mengenai hal ini. Let me ask you some questions from this Izinkan saya verse. menanyakan kepada Anda sebuah pertanyaan mengenai ayat ini. If you want to be accepted by God, Kalau Anda ingin diterima oleh Allah, in this verse, di dalam ayat ini atau menurut ayat ini, is it sufficient to just obey God? apakah cukup hanya dengan mentaati Allah saja? Can you just do all the things you're supposed to do? Bisakah Anda melakukan segala hal yang Anda harus lakukan? What else is required? Apalagi yang diminta di sini? It's to love Him. Adalah untuk mengasihinya. Do you see that? Anda bisa lihat ini? Or here's another question. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya. Is it enough to just love God Apakah cukup hanya dengan mengasihi Allah saja? if you don't bother obeying Him? Kalau Anda nggak peduli untuk taat kepadanya, Is that sufficient? apakah mengasihi Allah saja cukup? Do you see in the verse? Apa yang Anda lihat di dalam ayat ini? You must love and obey. Anda harus mengasihi Allah dan taat kepadanya. Well, here's the third question. Nah, ini adalah pertanyaan yang ketiga. If you love and obey Him, Kalau Anda mengasihi dan taat kepadanya, does He owe you a place in heaven? apakah Dia berhutang kepada Anda sebuah tempat di surga? Have you earned your way there? Apakah Anda sudah mendapatkan jalan ke sana? What does the verse say? Apa yang dikatakan oleh ayat ini? It says you need mercy. Dikatakan di ayat ini bahwa Anda membutuhkan kasih setia. Di ayat in Indonesian Bible, it doesn't say Mercy. Mercy, it's kasih setia. What does it It's mean? more general. Kasih setia is everlasting love. It's not mercy. Okay. Yeah. You should just know that the idea here involves God's graciousness to you. Ya, Anda perlu tahu bahwa kata kasih setia ini adalah maksudnya rahmat atau pengampunan dari Allah. Sometimes translations lose important thoughts, Ya, kadang-kadang terjemahan ini kehilangan makna-makna yang penting. especially if they're made by people who don't really understand the truth. Khususnya kalau terjemahan itu dibuat oleh orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Because, for example, in the Roman Catholic Church, Oleh karena, sebagai contoh di dalam gereja Roma Katolik, the idea of God's grace is more related to just kind of a kind, loving way of being. ya, ide mengenai rahmat Allah itu adalah, itu adalah kasih sayang Allah saja, yang umum ya. So let me say this thought again. Ya, izinkan saya katakan ini sekali lagi. In verse Di 6, dalam ayat 6, God's mercy and kindness to you ya, rahmat dan kebaikan Allah bagi Anda, comes on the condition of loving obedience. ya, datang dengan prasyarat untuk mengasihi dan taat kepadanya. So when that Roman power mentioned in Daniel and Revelation came into its full strength, Jadi kalau ada kekuasaan Roma yang diceritakan di dalam buku Daniel dan Wahyu ini datang dengan kekuatan penuhnya, and when it decided to deal with the Ten Commandments, dan kalau kita harus memutuskan sikap apa yang kita akan ambil sehubungan dengan hukum 10, it didn't attack the short ones. sorry. It did not attack the short. Mereka tidak menyerang hukum yang pendek. It attacked only these two long ones. Mereka akan menyerang dua hukum yang panjang. It eliminated number 2. It just in the Catholic Catechism there's no commandment number Ya, di 2. dalam buku Katekismus Katolik, hukum yang kedua itu sudah dihilangkan.
There went the gospel from the law of God. Itu adalah sebenarnya hukum yang mengandung Injil Allah. And what is the information in the fourth commandment? Dan apa informasi yang terkandung di dalam hukum yang keempat? Let me see if I can illustrate it for you. Izinkan saya, apakah saya mencoba untuk mengilustrasikan ini bagi Anda? If I come to you tonight after the meeting, if I walk up to one of you tonight after the meeting, Kalau saya datang kepada salah seorang di antara Anda setelah pertemuan ini berakhir, and I say, dan saya bilang, bow down to me, bersujudlah kepadaku. are you going to do it? Apakah Anda akan melakukannya? No, Tidak. I hope not. Saya harap tidak. Because you don't have any reason to bow down to me. Oleh karena Anda nggak punya alasan untuk bersujud kepada saya. Now suppose tonight when you're in bed, Tetapi seandainya malam ini ketika Anda mau tidur, an angel appears at the foot of your bed. dan seorang malaikat muncul di ujung tempat tidur Anda, His radiance fills your room. dan kemudian cahayanya memenuhi seluruh kamar Anda. And he says, worship me. Dan dia berkata, sembahlah aku. Are you going to do it? Apakah Anda akan melakukannya? I hope not. Saya harap tidak. We shouldn't worship angels. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Who should you worship? Siapa yang harus Anda sembah? The fourth commandment explains why we owe obedience to God. Hukum keempat menjelaskan kenapa kita patuh atau taat kepada Allah. It's because He created us. Oleh karena Dia menciptakan kita. It shows why we can trust in Him. Hukum ini menunjukkan kenapa kita harus percaya kepada-Nya. Because He had power to create us. Oleh karena Dia memiliki kuasa untuk menciptakan kita. It shows us the breadth of His kingdom. Hukum keempat ini menunjukkan wilayah kerajaannya. It's the whole universe that He created. Yaitu seluruh alam semesta yang Ia ciptakan. When the Roman Church attacked this commandment, Ketika gereja Roma Katolik menyerang hukum ini, they eliminated all of the information. mereka menghilangkan informasi ini. They just left the phrase, remember the Sabbath day. Mereka hanya tinggalkan di dalam kitab suci mereka, ingatlah hari Sabat. You see what Satan is doing? Anda lihat apa yang setan lakukan? He's taking a reasonable law, Dia mengambil hukum yang masuk akal ini, one that offers you reason and mercy, yang memberikan kepada Anda alasan dan rahmat Allah. and he's turning that law into a list of do's and don'ts. Dan setan mengubah hukum ini menjadi sekedar yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. That can do nothing but discourage you. Yang tidak berakibat apa-apa kecuali hanya membuat Anda menjadi putus asa untuk karena Anda tidak bisa mentaati peraturan-peraturan ini. If you're a parent, Kalau Anda adalah orang tua, think about that. pikirkan hal ini. Because you might do the same thing with your children. Oleh karena Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan anak-anak Anda. You might change God's law into a list of do's and don'ts. Anda bisa mengubah hukum Allah menjadi peraturan ya dan tidak boleh dilakukan. And leave out the wonderful information about how to have acceptance with God. Dan membuang informasi yang begitu berharga bagaimana Allah itu menerima kita. Or the information about His wonderful power to change the life. Atau informasi mengenai kuasanya yang luar biasa untuk mengubahkan kehidupan. Do you understand what I'm trying to say? Apakah Anda paham apa yang saya coba katakan kepada Anda? If you don't understand, Kalau Anda nggak paham, you could ask a question right now and I would take it. ya Anda boleh tanyakan pertanyaan dan saya akan jawab pertanyaan Anda. I'm half done with thought number 3. Ya, saya baru separuh jalan dengan ide yang ketiga ini. Okay, I don't see any questions. Saya nggak melihat ada pertanyaan. Turn in your Bibles Buka Alkitab Anda to Ezekiel 20. ke Yehezkiel 20. Ezekiel 20 is a passage Yehezkiel 20 ini adalah satu perikop that was used in Indonesia about 40 to 50 years ago. yang digunakan di Indonesia 40-50 tahun yang lalu. 40 to 50 years ago, lots of prophecy seminars were held in Java. 40-50 tahun yang lalu ada begitu banyak seminar nubuatan yang diberikan di Pulau Jawa. And if you travel around Java Dan kalau Anda berkeliling Pulau Jawa and visit Adventist churches, dan mengunjungi gereja-gereja Advent, and you ask someone, so how did your family become an Adventist? dan Anda tanya bagaimana keluarga Anda menjadi Advent,
This is a very common answer you will hear. Ini adalah jawaban yang paling sering Anda dengar. My grandmother attended a prophecy series. Nenek saya datang ke seminar nubuatan. Grandmother or great-grandmother. Oh, nenek saya atau nenek-nenek saya. And now there are 40 of us. Ya, dan sekarang ada 40 kami yang menjadi Advent di keluarga ini. But you won't find so many people saying, I attended a prophecy seminar. Tetapi Anda nggak menemukan, seseorang berkata saya hadir di seminar nubuatan. Because Java hasn't had so many in the last 20 years. Oleh karena di Pulau Jawa saat ini nggak terlalu banyak ada seminar nubuatan 20 tahun terakhir ini. Someone might say, Seseorang mungkin berkata, oh, they don't work. Seminar nubuatan itu kayaknya nggak berhasil, nggak efektif. But I say, Tapi saya bilang, looks like they worked 40 years ago. Sepertinya itu berhasil 40 tahun yang lalu. When I was in Ukraine, Waktu saya berada di Ukraina, the church had grown very quickly in the early 90s. gereja bertumbuh dengan sangat cepat di awal 1960-an. So fast. Sangat cepat. Right after communism fell apart, Segera setelah komunis runtuh, before marketers had learned how to give too much marketing to the people, sebelum ahli-ahli marketing itu menjual banyak hal kepada orang-orang, we were able to attract thousands of people to our prophecy lectures. kami mampu untuk mengundang ribuan orang ke seminar nubuatan. And we raised up so many churches. Dan ada begitu banyak gereja yang didirikan. But when I was there 7 years ago, Tetapi waktu saya ada di sana 7 tahun yang lalu, people told me, orang-orang bilang sama saya, those prophecy series don't work anymore. Seminar nubuatan itu udah nggak efektif lagi. The people don't come. Orang-orang nggak datang lagi. I said, oh, Saya bilang, I didn't believe them. saya nggak percaya mereka. But you can't argue with people. Tetapi Anda nggak bisa berdebat dengan orang. So we started a little school there. Jadi kami mulai sebuah sekolah di sana. We began visiting our neighbors, Kami mulai mengunjungi tetangga kami, making friends with people, berteman dengan orang-orang, serving them, melayani mereka, helping them when they have trouble. menolong mereka kalau mereka menghadapi masalah. We did that for about 8 months. Kami lakukan itu selama 8 bulan. Then we had a prophecy series. Dan kemudian baru kami adakan seminar nubuatan. Guess who came? Anda tebak siapa yang datang? Not many strangers. Nggak begitu banyak orang asing, It was the people we knew. tetapi orang yang datang adalah orang-orang yang kami kenal. The ones we had been serving. Orang-orang yang sudah kami layani terlebih dahulu. But the prophecy series was important Tetapi seminar nubuatan ini penting. because that friendship evangelism idea, Oleh karena ide penginjilan persahabatan ini it often fails to get a decision. seringkali gagal untuk menarik keputusan dari orang. People don't come to the point of being willing to lose their job or their family. Orang-orang tidak sampai membuat keputusan sampai pada akhirnya kehilangan keluarga atau pekerjaan mereka. So the series helps them make that critical decision to pick up their cross. Jadi seminar nubuatan ini menolong mereka untuk membuat keputusan untuk memikul salib. And you know, we had very good results from that series. Dan Anda tahu kami mendapatkan hasil yang sangat baik dari seminar nubuatan itu. Same thing happened in the UK. Ada sesuatu yang terjadi di Britania Raya. I was in Manchester. Saya berada di kota Manchester. In Manchester, you can hear the call to prayer just like you hear it here. Di kota Manchester Anda bisa dengar panggilan untuk berdoa seperti yang Anda dengar di sini. And when you go into the store, you feel like you're in Saudi Arabia. Ya, kalau Anda masuk toko rasanya itu seperti di Arab Saudi. And they said, evangelism doesn't work here. Dan mereka katakan bahwa penginjilan itu nggak efektif di sini. I mean, you can't give people Bible studies. Kita nggak bisa berikan pelajaran Alkitab kepada orang. They don't want Bible studies. Mereka nggak menginginkan pelajaran Alkitab. They're postmodern. Mereka adalah orang-orang postmodern. We'll have to reach them some other way. Kita harus jangkau mereka dengan satu cara yang lain. Maybe if we give them coffee, that will help. Mungkin kalau kita kasih kopi itu baru mereka mau. It never worked. Itu nggak akan pernah berhasil. But we tried the old-fashioned method. Tapi kalau kita coba cara yang klasik, We knocked on the doors. kita ketuk pintu. You know, we did meet some postmodern people, Ya, Anda tahu kita ketemu beberapa orang postmodern. but no one had told them they were postmodern. No one told them that they had to think that way. Tetapi nggak ada yang kasih tahu mereka bahwa mereka adalah orang postmodern. And we found just as many people asking for Bible studies in Manchester Dan kami temukan ada banyak orang yang meminta pelajaran Alkitab seperti yang kami temui di Manchester. as you'd find in the Bible Belt of the United States, or the most religious part. Ya, sama banyaknya dengan orang-orang yang ada di
Bible Belt itu di Amerika Selatan, di mana orang-orang itu Kristenan semua ya. What I'm trying to say, Apa yang saya mau coba katakan, if you think something doesn't work, kalau Anda lihat ada satu hal yang nggak efektif atau nggak berhasil, it might be because you haven't tried it recently. mungkin karena Anda belum coba hal itu akhir-akhir ini. It's still true today that if you ask 20 people if they'd like to study the Bible, Ini masih berlaku kalau Anda tanya kepada 20 orang hari ini apakah mereka bersedia untuk belajar Alkitab. probably 18 will say no, Mungkin 18 akan bilang tidak, and probably 2 will say yes. mungkin 2 akan bilang iya, saya mau belajar Now, Alkitab. if you're as weak as water, Kalau Anda if you're a very weak person, kalau Anda orang yang lemah sekali seperti air and you get up your courage, dan Anda mendapatkan keberanian Anda, and you ask someone, would you like to study the prophets with me? dan Anda tanya kepada seseorang, mau nggak belajar cerita nabi-nabi bersama saya? And he says, Dan dia bilang, no. tidak. If you say, I'm done, Kalau Anda bilang, oh ya udah kalau gitu saya udah selesai tugas saya, then you don't understand. maka Anda nggak ngerti. You have to ask a lot of people to find someone who says yes. Anda harus tanya ke sebanyak mungkin orang sampai ketemu orang-orang yang mengatakan ya. You're looking for a jewel, Anda mencari permata-permata. and if you don't find any, Dan kalau Anda belum ketemu permata-permata itu, I know what the problem is. saya tahu apa masalahnya. You weren't looking. Anda belum mencari dengan sungguh-sungguh. Are you in Ezekiel 20? Apakah Anda di dalam Yehezkiel 20? So I told you that this was used a lot 50 years ago. Jadi saya katakan kepada Anda bahwa hal ini sudah digunakan secara luar biasa 50 tahun yang lalu. We're going to look at verse 12. Mari sekarang kita lihat di ayat 12. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. In the sermon tomorrow, I'm going to develop this idea. Di khotbah besok saya akan mengembangkan ini. I'm going to answer a question. Saya akan menjawab pertanyaan, Why is it kenapa that sometimes we say the Sabbath is the seal of God, kadang-kadang kita katakan bahwa Sabat itu adalah materai Allah, and sometimes we talk about the sealing like it's an invisible work done inside our heart? dan kadang-kadang kita berbicara bahwa materai itu seolah-olah sesuatu yang tidak kelihatan di dalam hati kita. Why do we talk about it two different ways? Kenapa kita membicarakan materai Allah ini dengan dua cara yang berbeda? But some of you, Beberapa di antara Anda maybe you've never heard either way. mungkin nggak pernah dengar salah satunya bahkan. Maybe you heard that the mark of the beast has something to do with like a tattoo or something in the forehead. Ya mungkin beberapa di antara Anda ada yang masih berpikir bahwa tanda binatang itu adalah seperti tato atau barcode yang ada di jidat Anda. I'm going to show you tomorrow that has nothing to do with it. Ya saya akan tunjukkan kepada Anda besok bahwa itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. But what I want you to see here Apa yang saya ingin Anda lihat di sini is that the Sabbath is a sign of something. adalah bahwa Sabat adalah tanda dari sesuatu. A sign of what? Tanda dari apa? Sanctification. Penyucian. What is sanctification? Apa sih itu penyucian? It's the work of writing God's law into your heart. Penyucian itu adalah artinya proses penulisan hukum Allah di hati Anda. So you have the process, Sehingga Anda mengalami prosesnya, and then you have the sign or symbol of the process. dan kemudian ada tanda atau simbol dari prosesnya. I'll come back to that idea. Saya akan kembali kepada ide. But think about Abraham for a minute. Tetapi pikirkan mengenai Abraham untuk sejenak. Abraham lived by faith. Abraham hidup dengan iman. He did things that were very hard to do. Dia melakukan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. He trusted God when it didn't seem like a good idea to trust Him. Dia tetap percaya kepada Allah meskipun tampaknya itu tidak masuk akal untuk percaya kepadanya. When Abraham had trusted God, Ketika Abraham percaya kepada Allah, God said to him that he was righteous. Allah berkata kepadanya bahwa ia adalah benar. That's called righteousness by faith. Itulah yang disebut dengan pembenaran oleh iman. God called Abraham righteous Allah menyebut Abraham benar atau dia dianggap sebagai orang benar because God knows that faith produces righteousness. oleh karena Allah tahu bahwa iman itu menghasilkan kebenaran. Faith is a seed and righteousness is the full-grown tree. Iman itu adalah benih dan kebenaran itu adalah pohon yang sudah menjadi besar.
So when you see a very small tree, Jadi kalau Anda lihat sebuah pohon yang sangat kecil, but you know what type it is, tapi Anda bisa kenali, oh ini pohon apa? you might say that's a durian tree. Anda mungkin bilang, wah itu pohon durian pasti. It's only this tall. Oh tingginya padahal baru segini. It's not even as heavy as a durian. Wah belum ada duriannya sama sekali. How can you say it's a durian tree? Bagaimana Anda bisa bilang ini adalah pohon durian? But it is a durian tree. Tapi itu memang pohon durian. Take good care of it. Oh peliharalah pohon ini. I'm saying that from your perspective, Ya saya katakan ini dari perspektif Anda, not my perspective. bukan perspektif saya. I'm trying to illustrate faith. Saya mencoba untuk mengilustrasikan tentang iman. When God sees it, Ketika Allah melihat hal ini, He says, "This is acceptable to me." Allah berkata ini berkenan bagiku. And He covers that man with righteousness. Dan dia menyelubungi orang itu dengan kebenaran. Jesus paid for that righteousness. Yesus membayar untuk pembenaran itu. But then God gave Abraham a sign. Tetapi kemudian Allah memberikan kepada Abraham sebuah tanda. We call it circumcision. Ya kita sebut sebagai sunat. Circumcision wasn't the righteousness. Sunat itu bukan kebenaran. Circumcision didn't make righteousness. Sunat itu tidak membuat orang jadi benar. It didn't prove there was righteousness. Sunat itu tidak membuktikan bahwa seseorang sudah jadi benar. But it was a sign Tetapi sunat adalah tanda that showed the people that were following the faith of Abraham. untuk menunjukkan orang-orang yang mengikuti iman Abraham. Which happened first? Mana yang terjadi terlebih dahulu? Abraham had the righteousness or Abraham had the sign? Abraham dibenarkan atau Abraham memiliki tanda ini dulu? Well, of course, he had the righteousness first. Ya, dia punya kebenaran itu dulu. I'm trying to say something to you. Saya mencoba mengatakan sesuatu kepada Anda. The Sabbath is a sign of sanctification. Sabat itu adalah tanda penyucian. There are people in this city, Ada orang-orang di kota ini, they have Sabbath, mereka memiliki sabat, but they don't have sanctification. tapi mereka tidak memiliki pembenaran. That might be you. Itu mungkin Anda atau penyucian, sorry. It's like the Jews. Ya, seperti orang Yahudi. They had the sign of circumcision, Mereka punya tanda sunat, but they didn't have the righteousness. tapi mereka tidak memiliki kebenaran. And it could happen to Adventists. Dan itu bisa juga terjadi dengan orang-orang Advent. We could have the sign of the Sabbath, Kita bisa punya tanda sabat, but not have the sanctification. tapi tidak disucikan. There are probably other people in this city, Ada mungkin ada orang-orang lain di kota ini, they have the sanctification, mereka memiliki kebenaran but they don't have atau the penyucian, symbol. tetapi mereka belum memiliki simbol atau tanda sabat itu. Our work is to find them Pekerjaan kita adalah untuk menemukan mereka. because the truth is so valuable. Oleh karena kebenaran ini sungguh berharga. It fixes your relationships. Ini bisa memperbaiki hubungan Anda. It gives you victory over your appetite. Ini bisa memberikan Anda kemenangan terhadap selera Anda yang berdosa. It extends that part of your life when your mind is working well. Oh, let me say it another way. It's too complicated. Skip it. What I'm trying to say Apa yang saya ingin katakan, is that the Sabbath is a sign of the seal of God. sabat itu adalah tanda materai Allah. It's a great sign. Ini adalah tanda yang besar. And Satan doesn't want it to have its usefulness. Dan setan itu mencoba menghilangkan kebergunaannya. He doesn't want you to be reminded of God's power and His creator position. Setan nggak mau kalau Anda diingatkan tentang kuasa Allah dan posisinya sebagai pencipta. That's why God has given us the Sabbath, Itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita sabat to remind people of why they should serve God, untuk mengingatkan kepada orang-orang kenapa kita harus melayani Allah. of the power that accompanies them when they want to serve Him. Dan ini Allah akan menyertai mereka ketika mereka mau melayani. Here's what we've said tonight. Inilah yang kita katakan malam ini. If you jump across the road Kalau Anda melompat menyeberang jalan and your branch breaks dan ranting Anda patah and there's nothing under you, dan tidak ada ranting lagi di bawah Anda, when you hit the ground, ketika Anda menyentuh tanah, don't go to sleep. jangan tidur. Don't just lay down and rest. Jangan berbaring dan beristirahat. Don't sit there and think about how sad it is. Jangan duduk di sana untuk merenungkan, oh betapa menyedihkan hal ini. Get up right now. Bangun sekarang juga. There are dogs on the mountain, Ada anjing-anjing di gunung itu. and you can't afford to stay down there. Dan Anda nggak akan bisa bertahan kalau Anda tetap di tanah. So when you lose your temper,
Ada beberapa di antaranya yang mungkin kehilangan kesabaran Anda. and you yell at someone in your home, Dan Anda mungkin memaki seseorang di rumah Anda. as soon as you do it, Segera setelah Anda melakukannya, you have a terrible feeling in your heart. Anda memiliki perasaan yang buruk di hati Anda. You know you shouldn't have done it. Anda tahu Anda harusnya tidak melakukan. You know it's shameful. Anda tahu bahwa itu memalukan. Why are you going to wait 1 week to say you're sorry? Nah, kenapa harus menunggu 1 minggu untuk minta maaf? Right now's the right time. Saat ini juga adalah saat yang terbaik. Get up when you fall. Bangun ketika Anda jatuh. Who is the righteous man? Siapa orang yang benar? He's not the man that never falls. Adalah bukan orang yang nggak pernah jatuh. I mean, that was Jesus, but that's not the one we're talking about. Ya, ada orang yang nggak pernah jatuh, itu Yesus, tapi bukan Yesus yang kita lagi bicarakan. The righteous man is the one who every time he falls, he gets up. Orang benar itu artinya orang yang setiap kali ia jatuh, ia akan bangkit lagi. What's the second thought? The second idea I was sharing tonight? Apa ide yang kedua yang kita bagikan malam ini? The Bible has amazing promises. Alkitab memiliki janji-janji yang luar biasa. They're not for everybody. Janji-janji ini bukan untuk setiap orang, They could be for you. tapi janji-janji ini mungkin bisa berlaku bagi Anda. On what condition? Dengan syarat apa? Accept correction. Terima teguran. Search out depressed people. Cari orang-orang yang depresi. Find addicted people. Cari orang-orang yang kecanduan. Find homeless people. Cari orang-orang yang tidak punya rumah, gelandangan. You remember the verses. Anda ingat ayatnya? It's inconvenient. Ini nggak nyaman. And the inconvenience is the reason you can claim the promises. Dan ketidaknyamanan ini adalah alasan mengapa Anda bisa klaim janji ini. So when you put yourself out for others, Jadi kalau Anda memberikan hidup Anda bagi orang lain, God guards your back. Allah akan melindungi Anda dari belakang. What's the third idea? Apa ide yang ketiga? The law of God is perfect. Kasih Allah, hukum Allah itu sempurna. It converts the soul. Hukum Allah itu mengubahkan jiwa. How? Bagaimana caranya? By a list of do's and don'ts? Dengan membuat daftar hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan? No. Bukan. By showing the condition of having mercy. Dengan menunjukkan bahwa ada syarat untuk menerima rahmat Allah. By showing the rights of the Creator. Dengan The authority of the Creator. dengan menunjukkan otoritas Sang Pencipta. By showing the power of the Creator. Hukum itu menunjukkan kuasa Sang Pencipta. And those ideas change you. Dan ide ini akan mengubahkan Anda. Don't let Satan Jangan izinkan setan turn the law of God into a list of do's and don'ts. mengubah hukum itu hanya sekedar menjadi daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Don't let him take the information out that would do so much good for you. Jangan izinkan setan merampas informasi yang paling berguna bagi Anda. And if you happen to have that sign called the Sabbath, Dan kalau Anda memiliki tanda yang disebut dengan Sabat ini, avoid the worst irony. hindari ironi yang paling buruk. Wouldn't it be so ironic to have the sign and not to have the sanctification? Bukankah ini adalah satu ironi yang sangat menyedihkan kalau kita punya tanda, memiliki tanda tetapi tidak mengalami penyucian. We want the symbol and we want the real thing. Kita mau memiliki simbolnya dan juga memiliki hal yang sesungguhnya. Amen. Amin. Thank you.